Baraya Priangan, sudah belasan tahun masyarakat Tasikmalaya Selatan merawat mimpi menjadi daerah yang maju dan otonom. Tak heran jika wacana pemekaran Kabupaten Tasela memiliki daya magnet yang sangat kuat, selalu terselip dalam setiap perbincangan politik di tengah masyarakat. Kini, setelah melalui proses politik dan tahapan birokrasi yang sangat panjang, pembentukan daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan akhirnya menemukan titik terang. Pada tanggal 20 April 2020, Bupati Ade Sugianto dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah resmi setujui dan usulkan daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan ke Provinsi Jawa Barat. Kemudian, pada tanggal 28 April 2022, Gubernur Ridwan Kamil dan DPRD Provinsi Jawa Barat telah setujui untuk mengusulkan daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan kepada pemerintah pusat di tengah aturan moratorium pembentukan DOB yang belum dicabut. Kita akan diskusikan persoalan ini dengan para narasumber. Pertanyaan yang pertama saya tujukan dulu ke Kang Subarna yang sedang jauh di Spanyol. Bagaimana Kang, Spanyol hareudang nih? Tiris. Dingin-dingin lah. Musim Baik. Dingin tapi Kang Barna, setelah usulan DOB Tasikmalaya Selatan itu diajukan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi, bagaimana di tengah moratorium posisi usulan ini? Apakah kita akan menunggu seperti nunggu hujan gitu ya? Jadi apa yang Atau nunggu hujan? seperti nunggu takdir gitu ya? Kita akan menunggu seperti apa? Kang Barna, mangga. berkaitan dengan sekarang ini memang bola ada di DPR RI, walaupun DPR RI sendiri ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam artian presiden. Yang sudah barang tentu presiden di sini hari ini itu terjadi moratorium. Dan yang harus kita kawal, saya selaku anggota DPR RI sudah barang tentu ini kerjasama di antara seluruh komponen masyarakat, wabil khusus yang berkaitan dengan partai politik yang hari ini mungkin PDIP sebagai penguasa dan juga Golkar dan termasuk Gerindra, PAN dan lain sebagainya. Ini bagian yang tidak terpisah. Setelah dulu saya waktu di Komisi 2 sudah mengingatkan saja, karena ini juga mengikuti arus perjalanan tentang perjalanan DOB ini. Jadi terus terang saja kuncinya ada di praksi-praksi yang ada di DPR. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari nanti kebijakan dan keputusan yang ada. Selain memang keputusan pemerintah dalam hari ini presiden. Cara saya itu saja mungkin sebagai bagian yang tidak terpisahkan, kita lihat perkembangan kemudian. Mungkin itu saja dulu. Maksudnya begini Kang, ini kan dari provinsi sudah jelas masuk ke Mendagri tentunya. Dan posisi aturan sekarang itu sedang moratorium. Pertanyaan yang paling mendasar untuk publik adalah, ini perkiraan kapan terrealisasi, kapan terjadi daerah otonomi baru ini. Nah, pertanyaan yang lebih spesifik kepada para pihak, tentunya bapak-bapak yang duduk di DPRD, DPRD Provinsi maupun di DPR RI, langkah politik apa yang akan dilakukan tentunya untuk mensiasati moratorium? Apakah moratorium ini ada pengecualian atau bagaimana? Karena tentunya ini butuh kepastian. Ketika ini membutuhkan kepastian, banyak hal yang harus dipersiapkan tentunya. Begitu Pak Barna, bagaimana langkahnya? Ya kembali lagi, pertama mungkin yang harus kita sikapi ini, kita ada agenda 2024. Biasanya ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan-keputusan pemerintah dalam rangka mensiasati terjadinya mungkin moratorium dicabut, biasanya ada seperti itu. Karena dulu saja waktu itu setiap menjelang pemilu biasanya ada kebijakan-kebijakan lain. Mudah-mudahan moratorium dibuka menurut pandangan saya secara pribadi.
Karena terus terang saja kalau sampai hari ini terus ini berkenaan dengan anggaran dan situasi kondisi saat ini negara. Ini berkaitan dengan itu yang saya pahami. Yang pertama, kalau untuk anggaran sekarang, walaupun memang ada istilahnya dalam PPS yang sekarang itu persiapan, daerah persiapan. Ini sudah berarti memerlukan anggaran. Jadi kira-kira inilah yang menjadikan terjadinya moratorium. Ini pertama mungkin kebijakannya seperti itu. Kalau boleh simpulkan, Kang Barna juga rada pesimis juga ya. 2004 atau 2024 atau 2025 ini bisa benar terrealisasi. Mengingat kalau mungkin perspektif politik nasional, mungkin hari ini kan kita menghadapi inflasi akibat COVID, akibat perang dan lain sebagainya. Ini membutuhkan anggaran. Bagaimana kemungkinannya, Kang, ini? Apakah ada kemungkinan besar ini dibuka? Saya ingin nanya indikasinya apa kalau ini kemungkinan moratorium dibuka? Hanya tadi agenda politik menurut pandangan saya ini jadi bagian yang seksi menurut pandangan saya yang akan dibuka moratorium. Karena pemekaran ini di seluruh Indonesia berharap. Terus terang saja, di berbagai daerah berharap tentang dibukanya moratorium tentang pemekaran. Jadi 2024 ini jadi seksi menjadikan sebuah kebijakan apakah akan dibuka atau tidak. Oke, saya beralih ke Pak Asep Sopari. Bagaimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kita warahmatullahi fokus ke wabarakatuh. soal moratorium sama Ya. langkahnya seperti apa. Baik, yang terhormat senior saya Kang Subarna dan sahabat seperjuangan Kang Asep Saifullah yang telah hadir. Terima kasih atas waktunya untuk host. Ya, ini menarik dari dua sisi. Mungkin dari sisi politik dan dari sisi teknokratik juga. Dan tentunya juga di DPRD kami mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu yang telah menggagas DOB Tasikmalaya Selatan ini, tidak melupakan juga jasa-jasa mereka-mereka yang sudah menggagas atau menginisiasi, karena tidak ada keputusan hari ini kalau tidak ada masa lalu. Soal moratorium, ya kita harus dorong dari daerah juga, karena ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat, saya yakin, dan semangatnya saya kira lebih kepada sisi kepentingan kesejahteraan publik. Saya melihat Jawa Barat itu dengan 50 juta penduduk, hampir 50 juta penduduk, dibanding dengan Jawa Timur yang penduduknya 40 juta. Kemudian Jawa Tengah dengan 35 juta. Kita itu hanya memiliki daerah otonominya itu sekitar hanya kabupaten kota itu 27 daerah otonomi. Sementara Jawa Timur kalau nggak salah 38. Jawa Tengah 35-an lah. Berarti itu ada ketimpangan transfer dana pusat ke daerah. Maka kesempatan kita untuk membangun ada semacam disparitas atau perbedaan yang diterima oleh pemerintah Jawa Tengah sama pusat. Karena kan kepentingan pembangunan itu berdasarkan salah satunya adalah jumlah daerah otonomi. Itu semangatnya. Kemudian yang kedua, saya kira betul tadi kata Kang Barna, seksi menjadi seksi karena ini bisa menjadi pertaruhan politik di 2024 atau selanjutnya. Kita intinya sedia payung sebelum hujan. Karena nanti secara politis yang memutuskan pemerintah pusat dan DPR RI, saya kira ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, administrasi yang tertib dan sudah diamini dan sudah diputuskan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur, itu menunjukkan bahwa kita dukungan itu sudah mutlak, sudah full. Tinggal bagaimana hari ini selain usulan pemerintah Jawa Barat ke tingkat pusat itu disampaikan, dukungan tokoh masyarakat juga dari daerah, mungkin bukan Tasikmalaya Selatan saja, tetapi juga daerah-daerah yang lain untuk menyampaikan bahwa ini aspirasi masyarakat yang menginginkan otonomi baru, bukan kepentingan elit, tapi kepentingan masyarakat juga. Meskipun pada akhirnya itu menjadi keputusan politik. Masyarakat yang dimaksud itu adalah semua tokoh-tokoh yang terlibat membidani daerah otonomi baru ini, kemudian juga tokoh daerah, baik
pemerintahan yang sudah dibuktikan dengan bentuk dukungan. Juga yang paling penting adalah dukungan politis dari para anggota DPRD di pusat. Ketika daerah lain lahir itu ya, daerah otonomi baru seperti Pangandaran, kemudian Cimahi dulu atau Tasik Kota dulu ya, itu saya kira para politisi dan tokoh masyarakat rame-rame juga menyuarakan di tingkat pusat. Oke, Iya. ini saya lebih spesifik ke soal moratorium, Ketua. Bagaimana nih? Ini kan posisinya moratorium. Iya. Jadi apakah kita nunggu takdir aja atau langkah seperti apa DPRD Kabupaten sendiri gitu untuk melangkahnya? Iya. Ya soal moratorium ini. Iya. Saya kira harus Apakah cuma berbalas pantun aja surat-suratan gitu atau gimana? nggak begitu juga. Saya kira tadi saya udah agak bahas sedikit. Kita harus punya semangat juga semua pihak, baik tokoh masyarakat, kemudian para politisi, kemudian pimpinan daerah, ya harus menyuarakan ke pusat, baik dalam bentuk audiensi, dalam bentuk komunikasi politik dan lain sebagainya. Kalau tidak disuarakan, ini kan sepertinya daerah tidak membutuhkan apa-apa. Ya kan masyarakat Tasik Selatan ini udah belasan tahun ya, Kang Barna, saya masih ingat sejak dulu ya. Mungkin Ini dulu soal- belum kompak, Kang, sekarang kompak kita. Ini kan DOB Tasik Malaya Selatan ini kan dampak kebijakan perpindahan 2004 itu loh, 2004. Saya ingat setelah DPRD Kabupaten Tasikmalaya menentukan ibu kota kabupaten di Singaparna. Semangatnya menjadi waktu itu. Iya. Kita otonomi baru gitu kan. Nah, ini kan memang soal politik, Pak Ketua, gitu ya. Apa yang akan dilakukan ini menjadi menarik publik mengetahui apa yang akan dilakukan untuk. Tapi saya sedikit aja lah. Boleh, mungkin latar belakang itu semangatnya seperti itu. Mungkin ada dari kekecewaan, dari karena tidak jadinya Karangnunggal menjadi ibu kota kabupaten. Tapi hari ini saya kira konteksnya lain. Hari ini dengan mengurus 1,8 juta penduduk satu kepala daerah itu akan lebih berat ketika harus melayani masyarakat sebanyak itu. Justru dengan kita berbagi wilayah, kemudian kita menggali potensi baik sumber daya alam atau sumber daya manusia, saya kira pendekatannya itu jauh lebih penting dari hanya sekedar semangat dakwah itu. Itu yang saya Oke. maksud. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Oleh Soleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi yang sudah hadir dalam perbincangan kita. Gimana nih kemungkinannya? Apakah ini semacam melempar bola saja dari provinsi ke pusat? Atau memang teman-teman di pemerintah Provinsi Jawa Barat memang akan melakukan langkah serius gitu terkait dengan moratorium? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwasanya soal pemekaran ini bagi Jawa Barat ini bukan lagi soal ego sektoral, bukan lagi soal kepentingan personal, kepentingan yang lain-lain, tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan. Kenapa dikatakan kebutuhan? Karena memang dalam rangka pelayanan masyarakat ini itu ada standar. Satu, standar wilayah harus berapa, kemudian standar penduduknya juga. Seorang bupati ini standarnya ini mampu melayani secara paripurna itu ya menurut hasil kajian itu ya tidak boleh melebihi dari angka 700.000 orang. Nah itu. Kemudian hal lain adalah soal bagaimana mewujudkan daripada soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal keadilan dalam hal apa? Ya tentu soal pelayanan pendidikan yang murah, yang berkualitas, kemudian soal pelayanan kesehatan yang murah dan juga berkualitas, dan tentunya hal-hal lain, kebutuhan-kebutuhan yang urgen yang merupakan hazard daripada kehidupan sehari-hari, soal mendapatkan sembako yang murah, akses ke pasar yang dekat dan yang lain-lain.
lebih-lebih soal infrastruktur. Nah ini soal keadilan ini juga menjadi sesuatu yang harus menjadi konsen bersama baik pemerintah pusat, provinsi hingga daerah, bagaimana semua stakeholder, semua yang berkepentingan itu berfokus pada bagaimana terwujudnya soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian ketiga adalah bagaimana juga mendapatkan soal keadilan kebijakan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah soal kebijakan distribusi APBN. Distribusi APBN ini kalau melihat hari ini sangat jomplang sekali. Bagaimana Jawa Timur yang jumlah penduduknya kurang dari 40, kemudian tetapi kabupatennya lebih banyak, hampir mendekati 40. Halo, kedengeran? Ya. Lanjut. Kemudian Jawa Tengah yang jumlah penduduknya di bawah 30, tapi jumlah kabupatennya juga lebih banyak dari Jawa Barat. Nah, ini juga akan menjadi disparitas, kemudian akan mengarah pada posisi pola pembangunan yang semakin jomplang. Karena apa? Karena bukan saja dari DAK, DAU, tetapi dana desa pun, sekali lagi dana desa pun, maka akan terjadi disparitas kesenjangan yang begitu besar. Sehingga kalau misalkan tujuannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jikalau kebutuhan tentang pemekaran ini tidak diakomodir, rasa-rasanya jangan berharap soal keadilan ini bisa secara merata. Secara kesimpulan intinya bahwa pemekaran bagi Jawa Barat secara khusus, sekali lagi pemekaran bagi Jawa Barat secara khusus itu merupakan keniscayaan dan wajib bagi siapapun warga Jawa Barat untuk memperjuangkan. Kalau tadi bahasa apakah ini melempar, saya rasa kami tidak melempar, karena memang di tahun 2040 mungkin 2045 jumlah penduduk kita akan di atas 60 juta. Kalau misalkan di atas 60 juta, saya rasa gak kuat gitu seorang gubernur untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap jumlah penduduk yang begitu luas. Nah itu ya, jadi mari kita rakyat Jawa Barat dan juga mudah-mudahan ini kedengar oleh politisi-politisi di pusat dan juga Nusantara, bahwa secara khusus bagi Jawa Barat ini bukan kepentingan politik, bukan kepentingan personal, bukan kepentingan kekuasaan, tetapi DOB merupakan kebutuhan. Maka atas dasar kebutuhan, maka bukan melempar, tetapi kami akan menggolkan sekuat tenaga bagaimana agar Presiden, DPR RI, DPD, dan juga Mendagri untuk membuka hati, membuka mata, melihat realita persoalan Jawa Barat yang sesungguhnya. Baik. Oke, dalam situasi moratorium masih yang belum dicabut, kira-kira Pak Haji, teman-teman atau pemerintah Jawa Barat sendiri, teman-teman politisi tentunya semua, apa yang akan dilakukan? Pertama yang dilakukan pertama adalah pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif ini dengan mengedepankan soal konsideran hukum. Bahwasanya moratorium ini bukan harga mati, nama juga moratorium. Kecuali undang-undang CDOB-nya dicabut. Kata moratorium ini berhenti sementara. Artinya jikalau Jawa Barat bermohon
untuk dibuka kembali sesuatu yang bukan haram. Nah, sehingga saya rasa perlu dilakukan persuasif. Secara konsideran hukum juga sudah jelas. Kemudian secara hal lain, alasan-alasan lain tadi soal ketimpangan, soal keadilan sosial, soal jumlah penduduk yang begitu padat, kemudian apalagi jikalau misalkan IKN betul-betul sukses, maka ini juga Jawa Barat akan semakin ketertinggalan. Artinya apa yang Jawa Barat akan dilakukan, saya sendiri sudah mengusulkan untuk bagaimana 99 anggota DPR RI Dapil Jawa Barat ini harus bersatu. Gubernur dan bupati juga harus bersatu, masyarakat juga harus bersatu. Bagaimana menyatukan suara satu kata khusus Jawa Barat, moratorium untuk segera dibuka. Tentu langkah-langkah lain juga tentu Pak Gubernur beserta para bupati juga melakukan persuasif kepada Kemendagri dan juga kepada Presiden untuk rela hati membuka dan mengkhususkan bagi Jawa Barat untuk diperlakukan khusus. Kalaupun hari ini desas-desus ada Papua yang hari ini dalam draft terjadi pemekaran provinsi, kalau Papua berdasarkan luas wilayah, kenapa tidak untuk Jawa Barat berdasarkan jumlah penduduk? Jadi alasan-alasan baik konsideran hukum maupun alasan objektif faktual keadaan baik geografis maupun soal hal lain, rasa-rasanya semakin kita suarakan, insya Allah ta'ala Allah akan kasih hidayah bagi Presiden dan juga bagi stakeholder yang lain. Saya beralih ke Pak Sekretaris Forum nih ya, Presidium Tasela, Pak Asep. Gimana Pak Asep? Di tengah moratorium ini, Pak Asep ini paling getol di medsos, wah menyuarakan DOB Tasikmalaya Selatan. Saya jujur aja, saya rada ngahulang juga gitu ya. Itu paripurna, setelah paripurna suratnya ke Mendagri, posisinya moratorium, apa disimpan saja atau kita nanti berbalas pantun surat-suratan gitu sama Mendagri atau mendatangi atau datang ke Wapres, gimana ini langkahnya? Publik mesti tahu, karena sebagai Pituan Alang Selatan saya juga berharap ini segera gitu karena ya soal pelayanan publik tadi, soal kesejahteraan. Mangga Pak Asep. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara masalah moratorium, sebetulnya bukan hal yang baru buat kita sebagai presidium melihat proses pemekaran ini. Karena kan moratorium ini setelah Presiden SBY dan dikatakan Pak Jokowi awal-awal itu, maka terjadi moratorium. Bahkan sampai sekarang RPP dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga kan belum disahkan. Artinya buat kita moratorium itu bukan sesuatu yang sesuatu yang baru atau yang menakutkan, enggak lah. Ini sesuatu yang harus kita tempuh, sesuatu yang perjuangkan. Emang betul banyak pertanyaan dari awal, bagaimana ini strategi perjuangannya. Makanya kalau beberapa tahap kita lakukan, yang pertama tahap di kabupaten ini alhamdulillah sudah selesai. Sebetulnya itu kalau di kabupaten dari tahun 2010 terus 2011, 2015 dengan turunnya SK persetujuan dari bupati dan dari DPRD waktu zaman PAUU, zaman Pak Ade, pada waktu itu sudah tidak ada masalah. Diperbarui kemarin dari DPRD kabupaten ketika Pak Asep Topari dengan Pak Ade Sugianto bulan yang kemarin, itu merupakan tahapan yang kedua karena itu merupakan konsekuensi dari perubahan dari undang-undang, walaupun RPP-nya ini belum disahkan. Nah, dari provinsi alhamdulillah sudah selesai. Nah, pertanyaan yang tadi masalah moratorium sebetulnya fase yang pertama buat presidium itu perjuangannya alhamdulillah sudah selesai, bahwa proses di kabupaten dan provinsi ini dulu yang kita selesaikan.
Artinya tuntutan administratif ini harus selesai. Terus yang kedua, sebetulnya pendekatan-pendekatan untuk dicabutnya moratorium itu sudah dilakukan, mulai pendekatan kita di luar. Artinya kita kan udah membentuk Forkonas, Forum Koordinasi Nasional juga. Forkoda, Forkonas itu masalah CDOB yang titik poinnya kita komunikasi baik ke Presiden secara langsung, ke Mendagri, ataupun ke Wapres sebetulnya sebagai penanggung jawab ini masalah pemekaran. Kalau masalah Wapres itu sebagai bahan pertimbangan nantinya keputusan Presiden. Itu sudah dilakukan tahapan-tahapan pendekatan lewat jalur-jalur organisasi. Salah satunya yang tadi melalui Forkonas, kita se-Indonesia kumpul membentuk sebuah organisasi yang khusus punya tema yang sama, masalah pemekaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua itu. Terus yang ketiga juga bahwa perdebatan masalah moratorium memang sampai saat ini selalu terkunci masalah anggaran, ya, masalah anggaran dari pusat. Sebetulnya kalau emang keseriusan pemerintah dalam memandang desentralisasi sistem pemerintahan, jadi jangan kan sekarang ini seperti banci gitu melihatnya. Satu sisi kita mempunyai undang-undang desentralisasi, tapi satu sisi kepalanya kita itu pingin kemana-mana, tapi ekornya masalah ini masih dipegang oleh pusat. Artinya kebebasan dalam menentukan sikap oleh daerah sendiri masih juga terkoordinir oleh pusat. Itu. Jadi yang selanjutnya bagaimana ini terus mendesak supaya moratorium ini dicabut. Kita harus intens sebetulnya presidium komunikasi ke pemerintah baik daerah tingkat 2, tingkat 1 artinya kabupaten provinsi, karena urusan sekarang adalah urusan G2G artinya government to government. Kemarin kita kabupaten dengan provinsi selesai, sekarang tinggal provinsi itu bagaimana terus meyakinkan pusat bahwa Jawa Barat itu butuh. Karena Jawa Barat itu dari tahun 1099 saya ingat di RPJMD-nya atau jangka panjang juga menengah itu sebenarnya target untuk pemekaran itu ada 42 daerah untuk Jawa Barat ini. Dan sampai sekarang ini baru bertambah hanya 2, Bandung Barat sama Pangandaran. Jadi hanya 27. Jadi masih space-nya sebetulnya itu masih banyak. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan perjuangan ini kan terutama untuk coba meyakinkan pusat bahwa kita beda dengan daerah-daerah yang emang kemungkinan siap atau tidak siap. Kalau Jawa Barat memang udah siap dan emang dibutuhkan sekarang proses pemekaran untuk beberapa wilayah. Nah, terus mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga kita dari Presidium juga tidak berhenti sampai saat ini terus melakukan komunikasi baik internal, baik politis atau apapun dan untuk meyakinkan bahwa moratorium khusus untuk Jawa Barat, khusus untuk Tasik Selatan ini sudah layak untuk dimekarkan. Seperti itu kalau masalah moratorium. Betul. Pertama kemarin saya pernah sebelum diketuk di DPR Provinsi, kita berbicara dengan Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil selaku gubernur itu fokus sekarang bagaimana Jawa Barat bagian selatan ini supaya secepatnya untuk dijadikan daerah-daerah baru. Karena ketertinggalan 35 triliun ini bagian yang tidak terpisahkan dari mungkin ketimpangan Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan ini menjadikan ajang yang akan diperjuangkan oleh Pak Gubernur. Dan ini mungkin akan dilakukan oleh Pak Gubernur dengan berbagai fraksi. Dan ini dinyatakan dengan 35T dan Jawa Barat bagian selatan ketertinggalan ini. Nah ini mungkin yang akan menjadikan dorongan utama bagaimana kalau moratorium dibuka, ini akan menjadikan langkah awal yang baik untuk Tasik Selatan dan Jawa Barat bagian selatan. Jadi simpulnya sebagai jenderal tuh udah ada semangat bahwa kita harus mendobrak moratorium. Karena ini adalah alasan kesejahteraan bukan hanya Tasikmalaya Selatan, tapi Jawa Barat Selatan. Ini menarik sekali. Bisa ditambahkan nggak? Oke, mangga, silakan. Ini emang saya teringat dari kata Pak Pana bahwa sebetulnya instrumen legal formalnya itu ada. Kita di Perda Jabar itu nomor 29 tahun 2010 itu kita punya Perda yang khusus untuk pembangunan Jabar Selatan. Itu yang pertama. Keseriusan pemerintah di Jawa Barat. Terus yang kedua, kita kan kemarin baru menerima Perpres nomor 87 tentang akselerasi pembangunan
kawasan Rebana dan Jabar Selatan. Ini sebetulnya bisa secara konstruksi hukum dan diterjemahkan dalam akselerasi produk-produk hukum yang lain. Artinya mungkin bisa ini sebagai penunjang untuk moratorium dicabut juga. Bentuk keseriusan pemerintah pusat ini bisa menjadi sebuah alasan juga ke pemerintah, artinya ke Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sendiri tahun kemarin itu mengeluarkan Perpres nomor 87 tahun 2021. Ya, 2021 khusus untuk pembangunan Rebana dan kawasan Jabar Selatan. Jabar Selatan. Mungkin sedikit ditambahkan dari Ketua. Iya, saya menyambut betul barusan yang disampaikan Kang Subarna atau panggilannya Kang SBR, menunjukkan semangat yang sama. Karena saya kira beliau tidak terputus ya. Karena dulu juga gagasan awalnya juga saya kira ketika Pak Kang Barna masih di Tasik ya Kang. Nah jadi ini sebetulnya saya kira untuk Jabar Selatan atau khususnya Tasikmalaya Selatan ini seperti jalan tol menuju pemekaran Tasela atau Tasikmalaya Selatan. Apalagi barusan juga disampaikan sama Kang Asep, penunjangnya itu baik Perda atau Perpres sangat memungkinkan. Bahkan juga setahu saya pemerintah pusat mengalokasikan dana khusus untuk Jabar Selatan itu sampai 400 triliun dalam bentuk 89 proyek. Ini menunjukkan ada korelasi dari semangat masyarakat Jabar Selatan dan dukungan pemerintah pusat. Saya kira sudah ada titik temu. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan secara intensif gitu ya antara masyarakat di Jabar Selatan dengan pemerintah pusat dalam keputusan dalam bentuk daerah otonomi baru gitu. Oke, terima kasih sekali Baraya Priangan, pembicaraan yang sangat menarik soal daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan. Pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, dan DPRD sudah melakukan langkah politik. Gubernur Jawa Barat, wakil gubernur, dan DPRD provinsi sudah melakukan langkah politik. Dan seperti yang diutarakan oleh semua narasumber sepakat bahwa ini adalah soal keadilan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat, karena sudah begitu padatnya penduduk di wilayah Jawa Barat Selatan, termasuk di Tasikmalaya, untuk mengefektifkan, mengefisiensikan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tasikmalaya Selatan. Maka ini adalah pemekaran daerah otonomi baru adalah sebuah keniscayaan. Hal-hal dan lain sebagainya tentu semua pihak sudah mempersiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Recording stopped.